Yes. Oke, tema kita hari ini adalah kebanyakan libur, bingung, duit entek, ya, nggak libur juga bingung, stres. Nah, ayo, keren, keren, keren. Kalau ini membahas tentang liburan ya, dan kalian-kalian ini kan orang-orang yang sudah malang melintang ya. Kalian-kalian ini kan sudah tahunan. Ada yang puluhan tahun di Hong Kong, ada yang ratusan tahun. Kok ratusan tahun belum ada ya. Oke. Aduh, kecepit tanganku. Aduh, aduh, loro ya, kecepit. Oke, teman-teman. Oke ya. Sekarang esensi dalam sebuah libur dan sebenarnya libur itu bagaimana sih? Bulan 10 ini libur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 6 apa 7, Fian? 6. Ada 6 hari libur, guys. Luar biasa. Kalau aku sih kok seneng sih libur, teman-teman. Tapi kok kalian semuanya bingung, ya kan? Jadi ini persoalan mindset ya, benar-benar. Persoalan persoalan pikiran kita masing-masing, ya. Ada yang di mana libur itu memang dia isi, ya kan, dengan aktivitas-aktivitas yang memang membuat teman-teman itu merasa berpikir santai, gembira, bahagia. Ada yang justru libur itu dianggap sebagai beban. Kalau libur itu dianggap sebagai beban itu koyo gak duwe gak nutut, jadi ini kayak libur ya gak iso jajan. Mbak, pokoknya Mbak Demit Laras, Mbak Mariam, Mbak Parmi, Mas Kunanto atau Tungcung nyimak Mas Andrew siap. Luar biasa Mbak Demit Laros. Jadi eh, saya ingin ngomongin ya. Sebenarnya kalau libur itu kira-kira standarnya enak piye. Ya dikasih banyak libur yo bingung kakean, gak duwe sangu. Tapi nek gak dikai prei yo kemek. Mbak Juliana Anma, selamat malam. Mbak Asti Hendra, selamat malam, ya kan? Coba kalian komen-komen ya. Eh, Seneng yang banyak libur atau seneng yang malah nggak libur? Nah, jadi ada sebagian teman-teman yang memang pekerjaannya udah nyantai. Jadi dirasa libur itu nggak penting. Nah, yang sudah lama-lama di Hong Kong kadang-kadang wis terlalu towo, ya kan? Towo artinya itu sudah terlalu apa namanya? Mengetahui seluk-beluknya Hong Kong, jadi libur itu sudah bukan jadi bagian yang penting. Ada yang punya cara berpikir seperti itu ya kan. Ada yang ya wes tak nikmati, aku libur, aku belajar, aku menggali sesuatu, aku pingin eh, belajar sesuatu kan ada yang seperti itu gitu. Mbak Elamai. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semuanya tentang banyak libur dan nggak libur? Males Mas Sandro, aku tanggal merah keluar manis di rumah saja. Lah kalau di rumah saja, lu katanya tanggal 11 mau ke tempat saya. Tanggal 11 sama kok malas ke rumah Mbak Mariam ini piye sih sajane kok bingung. Saya suka minggu saja kalau tanggal merah malas keluar rumah. Aku kalau libur pas ada keperluan saja, misalnya kirim duit atau beli sesuatu. Malam bos, penak kerja atau lembur tambah ke gajine. Oh, Mbak Anma. Ya, kalau saya teman-teman. Kalau saya milih libur, Mbak Eni Sarah, libur nggak? Libur sama aja Mas, nggak ajak majikan jalan-jalan juga dulu. Maksudnya, Win? Nggak libur diajak majikan jalan-jalan. Oh, Taiwan, Mbak Eni Sarah. Luar biasa. Berarti nggak libur diajak jalan-jalan. Ya, kalau Taiwan katanya agak jarang libur. Singapura juga. Kalau Hong Kong lebih banyak libur. Ya kan? Jadi bagi teman-teman yang punya cara berpikir bahwa time is money, gak usah libur, kerja lembur. Padahal nek lembur itu ya mau dikei piro, teman-teman. Aku ya bingung. Ya, kalau lembur misalnya 200, kalau lembur dikei
300 atau 500 ya oke. Aku suka libur bos, kalau nggak libur diganti 200, tapi aku nggak mau kukurek panggah jaluk libur ya. Kalau saya sih sepakat yang libur sih. Tapi ya nggak apa-apa, itu komen, boleh, bebas. Tapi esensinya gini loh. Bagi anak-anak memang yang tidak menganggap hari libur sebagai bentuk kita itu mencari sesuatu lain yang di luar, orientasinya cuma ada di dalam, maka dia tidak benar-benar membawa hari liburnya itu rileks gitu, ya kan? Karena esensinya teman-teman kalau libur itu ngentekno duit. Padahal sebenarnya libur dalam kehidupan kita itu adalah merefresh. Libur itu aktivitas-aktivitas itu yang tidak biasa kita lakukan di rutinitas, ya kan? Jadi disinilah, ya kan? Ketika kalian libur, ini kita contohkan ya. Kalau kita menjadi konten kreator, libur dan kontennya hanya pada saat libur, maka hari Minggu itu benar-benar atau hari libur itu benar-benar menjadi bahan dan tempat untuk memang berkreasi. Karena ketika dimajikan dia fokus. Tapi kalau libur, tetapi terkadang ketika sudah ketemu dengan temannya, maka yang menjadi tujuan dan cita-citanya itu hilang. Terus akhirnya bersenang-senang. Nah, terus bersenang-senang terus. Tahu-tahu wis 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tidak kerasa. Liburnya itu hanya diisi dengan hip-hip hura, hip-hip hore. Nggak salah. Ya, nggak salah. Libur itu refresh dan mengistirahatkan otak. Nggak salah. Saya juga bilang nggak salah. Tapi saya juga apa jenenge? Saya juga tidak menampilkan ya teman-teman. Bahwa kalian itu kalau libur ya aku mau mikir. Nggak salah. Sangat tidak salah. Tapi kembali lagi. Waktu yang sangat efektif bagi kalian untuk mengeksplor, mengapresiasikan, dan mewujudkan cita-cita atau mewujudkan mimpi atau nyicil untuk persiapan kehidupan kita di Indonesia itu justru ada juga di waktu hari Minggu. Itu teman-teman. Nah, jadi saya sampaikan juga kepada teman-teman semuanya bahwa hari Minggu itu sebagai waktu di mana kalian itu mempersiapkan strategi. Tapi kalau kalian memilih bahwa aku mau mikir, malas mikir, ya sudah, nggak apa-apa. Kadang-kadang teman-teman itu berpikir itu pada saat sudah 8 tahun, sudah 9 tahun, sudah 10 tahun. Nah, selama ini, apakah kalian tidak menyisihkan waktu untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan kalian dan mempersiapkannya pada di sela-sela hari waktu libur? Jadi liburnya sudah ada schedule. Dan ketika sudah ketemu dengan temannya, schedule itu pasti berantakan. Yakin deh. Ada Bu Ayu Rahayu, selamat malam. Ya. Jadi kembali lagi selain libur itu Mbak Titin Catin, wede. Ya. Selain libur itu sebagai mewujudkan mimpi-mimpi dan harapan kita ketika nanti kita pulang, libur itu juga memang refresh diri kita. Jadi kemarin ada yang bilang kayak gini, ya kalau saya libur, saya lagi depresi, saya sholat, saya ibadah, habis itu saya jalan. Boleh. Tapi ya kembali lagi, kalau kalau saya dulu ya, saya 7 tahun bekerja di perusahaan Jepang. Hari Minggu saya libur, itu justru saya gunakan untuk mengenali customer. Selamat pagi Bu Ayu. Jadi
saya gunakan waktu saya itu memang benar-benar untuk memahami karakter customer saya. Saya datang ke rumah customer saya. Dan in the end, ketika saya keluar dari pekerjaan itu, karena saya hari Minggunya sering main ke rumahnya customer, dan itu saya merantau di Sumatera, di Pulau Sumatera. 7 tahun, 33 kota di Pulau Sumatera, termasuk juga Babel, Bangka Belitung. Jadi setelah saya resign 3 tahun itu saya standby di Sumatera. Karena memang kedekatan yang saya bangun dengan customer. Kakak Eci, Mbak Renia, selamat malam. Selamat pagi Mbak Renia. Jadi memanfaatkan waktu alhasil persiapan dan saya tetap berhubungan dengan customer saya. Akhirnya pada saat saya resign, saya menghubungi mereka lagi, saya datang ke rumah mereka lagi, saya nggak canggung. Dan ketika datang ke rumah mereka, mereka senang karena saya selalu pada saat datang ke rumah mereka itu selalu bawa alat cek. Dan selalu akhirnya mereka juga akan menanyakan, Sandro bawa alat cek, bawa Bu. Saya mau cek karena kalau hari biasa di kantor buahnya antrinya kelamaan di rumah aja. Sandro bayar berapa ceknya? Akhirnya modal saya resign ya saya membawa alat cek. Alhamdulillah ya teman-teman. Ketika setiap saya datang ke rumahnya customer pelanggan, waktu itu saya ngecek 3 komplit gula darah, asam urat, kolesterol 50.000 untuk area Sumatera ya teman-teman. Saya datang ke tempatnya customer daripada mereka ke puskesmas dan semua akhirnya mereka cek 50.000 lah. Kalau sehari saya datengin 4, 200.000 sehari. Ini teman-teman. Ini celah. Jadi kalau katanya Steve Jobs, sekali lagi ini saya mengutip orang yang bikin iPhone, kata Steve Jobs teman-teman nih. Di saat kita berumur 20 sampai 25 tahun, maka kita harus banyak melakukan eksperimen dan kesalahan-kesalahan. Karena kita belum ada keluarga, kita belum ada tanggungan yang berat, kita masih berpikir santai, maka habiskan waktu itu. Karena ketika kamu 10 tahun dari 25, 20 dan 25, kalian sudah tidak akan punya waktu lagi. Dan itu ternyata benar. Makanya saya waktu kuliah, saya habiskan memang waktu saya memang tidak belajar pelajaran kampus, tapi saya gunakan maksimal untuk ikut rapat, ikut apa namanya kumpulan mahasiswa pecinta alam, naik gunung, arung jeram. Pokoknya saya explore. Dan ternyata 3 tahun di kampus explore itu ternyata masih belum cukup. Ketika saya lulus tepat waktu, ya saya agak sedikit menyesal. Karena kenapa waktu kuliah saya kok cuma 3 tahun? Kalau enggak, kan mainan saya lebih banyak. Main-main sayanya lebih banyak. Tapi ya sudah. Nah, sekarang ya, karena kemampuan belajar di sana, akhirnya karena kemampuan yang saya pelajari itu adalah kemampuan survival ya, kemampuan bertahan hidup, ya kan. Setoran dari orang tua ya 50.000 buat 2 minggu makan. Terus saya juga nggak kuat bayar kos-kosan. Ketika kos-kosan 60.000 kemudian dinaikkan jadi 90.000 sebulan waktu saya sudah nggak punya uang. Wong kiriman cuma 50.000. Terus saya menjadi anggota mahasiswa pecinta alam, ya sudah saya tidur di sekretariat. Saya jadi penghuninya sekretariat hampir 3 tahun full. Saya masa kuliah saya nggak bayar kos-kosan. Ngenes loh teman-teman. Tapi dari situ saya belajar. Ini ceritanya ke kalian apa? Ya, mempersiapkan, membekali diri kita. Ya, saya nggak mau bercerita orang lain. Saya bukan saya juga orang sukses, tapi di saat saya meluangkan waktu saya untuk belajar sesuatu, pasti saya akan hasilkan dapat
saya akan mendapatkan hasilnya. Akhirnya ketika saya ke Hong Kong, tidak melalui PT, tidak melalui agent, karena naluri survivalnya itu ada, pembelajaran survivalnya itu ada, pembelajaran bertahan hidupnya ada, ya akhirnya saya bisa stay. Saya mengamati situasi, mengamati keadaan, mengamati kondisi. Serius ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dibilang kemudahan saya dan kemudahan kalian, itu sebenarnya lebih banyak kemudahan kalian. Privilege-nya itu lebih banyak kemudahan kalian dibandingkan saya. Ya. Jadi makanya kadang ketika ketika saya melihat teman-teman itu apa ya? Gitu. Apa yang teman-teman pikirkan sehingga harus ketika pulang harus balik lagi ke Hong Kong. Terus akhirnya di zona nyaman. Terus pertanyaannya kan ada yang balik lah. Kenapa Mas Andrew masih di Hong Kong? Ya saya mengikuti istri saya. Kemarin sempat ada tawaran pekerjaan ke Taiwan. Loh tak gas aku. Minta izin sama istri. Kerja di Taiwan ya nggak apa-apa. Gajinya cocok. Ya aku ikut. Ayo gas. Tapi nggak jadi. Tetap di Hong Kong aja. It's okay. Ada tawaran nanti misalnya kerja di Jepang. Tak gas. Ke Australia tak gas. Ke Amerika tak gas. Istri saya mau tak gas. Gaji cocok tak gas. Mbak Azara Fatma. Dan sekali lagi ya, aku kalau melihat potensinya teman-teman, sekali lagi aku berulang-ulang akan ngomong, terserah kalian kok balik itu lagi. Karena itu yang menurut saya gampang kalian lakukan, gampang, dan kalian bisa, dan kalian punya kemampuan. Apa? Bahasa Mandarin, bahasa Kantonis. Bikinlah konten pakai bahasa itu, wis. Nggak muluk teman-teman. Sumpah nggak muluk. Konsisten aja kalian 2 tahun 3 tahun bikin konten pakai bahasa itu udah wis aku berani garansi. Terus apa sih dicerita no Mas ya, ayo ngomong sampai aku tulis konsep, yang penting konsisten. Mbak Rose JJ ya, saya konsisten teman-teman. Setiap hari Minggu waktu kerja 7 tahun dengan perusahaan Jepang, saya datengin customer. Begitu saya keluar dari perusahaan itu, saya stay dengan customer. Saya sempat ngekos 1 bulannya 350, saya nunggak hampir 6 bulan 7 bulan, dan yang punya kos itu customer. Untung nggak diusir. Mbak Singlau enak. Serius. Saya ada di titik waktu itu terendah ya. Ya mohon maaf ya, titik terendah saya itu tidak terendahnya kalian banget. Saya punya utang 20 juta. Mbak Devi Novita Nainggolan. Keterpurukan saya itu saya punya hutang 20 juta. Kecil kan, sepele. Tapi saya sudah menganggap itu sudah titik terendah dalam hidup saya. Sudah habis-habisan, tabungan habis, ya kan, sertifikat habis, harta benda habis, sampean gak pede ngadepi kamera ya sudah, Bu, gak apa-apa. Gak usah dipaksa nek gak pede, Bu. Slow aja. Sampean ngomong karo wong akeh pede, ngomong nang anak buah ya banter, enek nyeladu barang kok masalah. Masa ngomong karo kamera sing ora iso ngomongnya sampean gak pede malah Bu. Ngewang. Enak libur masih maklum saya ndak aprukers. Apa Mbak aprukers? Jadi ya dari pengalaman apa yang saya rasakan itu ternyata berdampak buat diri saya. Jadi yakin ya, yakin apa yang kita lakukan itu hal yang positif. Mas Andro aku pengen kerja lagi di Hongkong. Budal, gas. Mbak Devi nanti WA. Carikan majikan lagi. Oke. Tukang bolang masih. Iya, Mbak Rosa Cici. Iya, saya bolang.
Makanya kadang ini saya sudah ngomong sama bujuku. Aku nanti kalau bayaran beli tiket kita ke Jepang ya, aku bilang kayak gitu. Wis, wis, aku harus iya yo refresh. Karena memang dulu waktu menikah saya ingin ngomong sama bujuku. Pokoknya 6 bulan sekali kita keluar, setahun 2 kali ya, melihat situasi dan keadaan. Ya seminggu walaupun 2 minggu. Terakhir saya ke Korea terakhir sama Bojo 5 hari kalau enggak 6 hari. Waktu itu saya masih kerja di apa seluler. Bolang itu benar menurut saya itu experience ya. Saya pun di sini saya keliling jualan jamu sama bakul ira itu dari Tungcung, Sungsoy, Lohas, Polang, pokoknya ujung Kennedy-Town waktu itu belum belum sampai ke mentok itu mana MTR itu South Horizon atau apa itu belum tak mentoki kabeh. Jadi iya yo dan bolangnya itu rata-rata saya solo dan sendiri. Potongan berapa bulan Mas? Nanti di WA Mbak. Potongan 6 bulan tetap Mbak. Paling maksimal 2.300 tergantung dokumen sampean. Kalau komplit lengkap aman. Cari majikan dulu nanti yang penting Mbak. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya bolang itu sendiri. Saya itu ngeliatin situasi, ngeliatin keadaan apa ya. Makanya kalau ketika kita ke Saying pun aku lihat kok ternyata di situ banyak produk-produk laut, ya kan. Saya pernah bahkan Pak Lurah Bustomi, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Lurah Bustomi. Jadi saya ketika mendatangin sesuatu itu ormet. Wah, bahasanya agak sedikit rada abot gitu. Ormet. Ormet itu orientasi medan. Jadi melihat situasi dan keadaan apa, bagaimana, seperti apa. Nggak cuma seneng. Makanya pada saat aku jualan jamu ikut sama Ira, saya itu nyari, ya kan. Oh ternyata ternyata di Maunsan itu ada taman dekatnya MTR, teman-teman nongkrong. Oh ternyata di Satin itu juga pinggirnya sungai itu juga ada taman, ada yang jualan bakso semua. Nah aku pun masuk ke bagian lapangan, Mbak Oma Gemoy, Mbak Cinta Abadi, selamat datang. Ya, kemudian di Sungsoy ada taman, terus pasar di pojokan. Kemudian di Tungtung itu MTR keluar naik sebelah atas dan di situ ada yang jualan satu atau dua, diemperin di situ terus ada bunderan, anak-anak di situ ngumpul. Di Dunmun, nah di Dunmun itu mentok-mentoknya Dunmun ada pokok kantor pemerintahan, di situ ada taman. Nah, di situ tempat ngumpulnya orang. Wah, ada bapakku dari Riau Pekanbaru. Terima kasih. Jadi, ketika saya ditanya mau menjajakan apa, mau memasarkan apa, tak puteri Hongkong, tak dudui nih. Di sini 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 sini. Yunlong, Taman Hopyik, Taman Bobo. Terus di bawahnya MTR Longping, anak-anak juga sering banyak nongkrong di Sri Kandi. Waalaikumsalam Oma Gemoy. Jadi ketika saya ditanya untuk Hongkong, ayo gas. Bahkan saya dulu awal-awal ya teman-teman. Saya itu nyari Jiso ya, toilet yang bukanya 24 jam. Jadi kalau misalnya aku kesasar atau Bambung itu Jisonya di mana aku tahu. Sampai begitunya saya ngeliat Jiso. Karena memang ngeluyur ya teman-teman. Nah, ternyata dari pengalaman itu dapat. Jadi saya nggak stuck di satu tempat. Kan ada kita, dari kita yang di Hongkong ini ya, kita stuck di satu tempat itu aja. Kalau satu stuck di tempat itu aja, yang datang ya hanya itu aja. Tapi kalau saya kan keliling. Jadi jadi ketika sudah
pandangannya, gambarannya. Terus yang terakhir saya bekerja jadi sales produknya Indonesia ke toko-toko Indonesia. Tambah lebih tahu lagi teman-teman. Keliling Hongkong itu puter pasar-pasar itu, setiap pasar itu wis harus dideloki berapa toko Indonesia di situ. Toko Indonesia ada berapa, ujung untuk ditawarin produk-produknya semua, dan itu jalan kaki ya wis. Dibayari sama perusahaan juga ya wis, akhirnya jadilah. Jadi kalau aku disuruh nganterin ke Hong Kong, tempat ada di mana, aku wis gak bingung, gak wedi. Bahkan malam jam 11 jam 12, makanya kemarin juga saya ke Makau. Ternyata di Makau pun ternyata bis juga 24 jam. Weh, aku nggak kepikiran dulu. Makanya aku berangkat nganterin anak, juking ke Makau nunggu visa. Alhamdulillah katanya hari ini visanya turun. Saya berangkat jam 10 malam. Nyampe di Makau jam 1. Kemudian saya langsung balik lagi ke Hong Kong. Dan ternyata bis juga ada di Makau malam 24 jam. The best. Mbak Ana Taipo, Mbak Zahra Fatma. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika Mbak Elfreya, selamat malam. Jadi ketika aku juga keliling Hongkong Mas Andro sampai pojokan Tuen Mun Cyberport, ya kan. Jadi saya bahkan pernah ngajak istri saya, kenapa nggak kita balik, kita kelilingnya malam, ya kan. Saya sudah ngajak berkali-kali karena istri saya ngantuan. Kalau udah malam udah tidur. Saya itu malah pingin melihat situasi dan keadaan malam. Dulu pernah sempat saya lakukan sebelum saya menikah sama istri. Saya malam itu saya spare money, saya naik bis sampai ke Wukaisa Mentok. Nah, tak lihat ada jalurnya nggak sampai ke Saikum, sampai Saiwanhu yang sampai jam 12 malam. Ternyata memang ada. Dan itu experience banget. Akhirnya ketika kita tahu, kita ngerti, maka kita nggak akan khawatir sebenarnya. Bahkan sampai di Mongko. Nah, itu kan pengalaman. Wah, ada pedagang mochi, Mbak Silvi Damayanti. Wah, mochinya nanti diekspor atau bikin juragan mochi di Hongkong. Taruh toko-toko Indonesia. Yang penting awet. Ya, jadi justru bolang. Dan sebelum di Hongkong muter, saya Pulau Sumatera, itu yang enggak saya sentuh itu Aceh. Medan itu sampai Binjai, Pematang Siantar, sampai eh, Danau Toba, sampai ke arah Pekanbaru, sampai ke arah Padang. Bahkan saya pernah di Sumatera itu 5 hari menjelang hari raya puasa itu saya ngelilingi provinsi Sumatera Barat, Mbak Amilova. Sumatera Barat itu tak kelilingi. Makanya kalau saya ditanya Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Pelelawan, Rengat, ya kan, kemudian Pekanbaru, Jambi, Sungai Penuh, Sumatera Barat, Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Sumatera, Payakumbuh, 50 kota, sampai ke Medan, Padang Sidempuan, untuk Sumatera loh ya, sampai ke Lampung, Bandar Jaya, Kota Bumi, Metro, Jambi, Bengkulu, ini yang paling sedikit bagus sebenarnya pantai-pantainya yang ada di Bengkulu. Saya solo dan sendiri naik KLX Kawasaki 150. Nah, itu loh teman-teman. Teknis banget. Jadi libur itu sebenarnya ya kan menambah menambah pengetahuan, menambah knowledge, mengetahui situasi, lokasi, keadaan. Nah, yang di Hongkong ini kan bahkan yang pulau-pulau, ya kan, pulau-pulau terpencil, Cungcau, apa itu semuanya. Wah, aku ya juga penasaran Mas ya. Bahkan saya pernah naik
gunung yang dekatnya Maonsan, Dragon Back atau apalah. Satunya lagi saya berangkatnya sore jam 2. Saya turun jam 10 malam, jam 8 dan nyampe rumah jam setengah 12 malam. Janji hati senang Mas adalah obat yang manjur. Ya, Mbak Elfreya, ya, Dir. Tadi udah tak sebut Mbak Elfreya. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman. Ini Mbak Elfreya ini juga hobinya ngelukis. Lukisan sampean keren. Kalau perlu bikin pameran, pameran lukisan. Wah, seru, Mbak. Sampean bikin konten, sampean buat lukisan, sampean bikin pameran, kumpulin semuanya, gambar yang bagus-bagus, sewa tempat, pameran sendiri. Mas Andro, saya mau tanya dong, saya mau pulang cuti. Sebenarnya dipersulit tidak ya di Indo? Terima kasih. Itu pertanyaannya, dipersulit itu dipersulit apa sih, Mbak? Saya itu juga heran, no. Pikirannya teman-teman itu, aku rasa ya, aku nggak mau suuzon. Nonton konten sebelah lihatnya, jadi bingung. Sekarang itu takut dipersulit, dipersulit apanya, Mbak? Kan sampean cuti, cuti masih ada visanya. Udah tenang. Ya kalau sampean nggak bayar BPJS misalnya, ya sudah bayar aja BPJS kalau BPJS ditahan. Wes loh, mau bayar BPJS lo gampang. Saya aja tiap bulan bayarin BPJS-nya Morotuo, bapakku. Mbak Siti terapis. Amin kakak. Nah, saya mau podcast juga sama Mbak Siti terapis. Kontrak cukup 2 tahun katanya, nggak tahu ya, sampai 2 tahun terus pulang, tapi sampai punya keahlian, punya kemampuan dan percaya diri. Apa nek ngarani eh gede ditokno itu jenenge apa? Jadi gini ya, ini menarik ya, sekalian saya bahas di sini teman-teman. Kemarin saya ikut grup ya, saya ikut Zoom-nya. Itu organisasi wis tak omongno IMWU wis. Organisasi kurang keren apa nang Hongkong IMWU. Saya ini libur terus Mas. Oh ya, bukan bekam, Mbak. Fasdu. Mbak Siti terapis itu fasdu, pakai jarum ditucep terus gede metu. Ya, Mbak. Fasdu. Terus metu minyak-minyaknya. Wah, itu tambah jadi duit. Cuman kalau aku yang berobat sama Mbak Siti terapis gak gelem nerima duitnya. Jadi saya itu ngomong sama Im. Judul tagline-nya Zoom-nya itu adalah kenapa kita masih di Hong Kong? Kenapa kita masih menjadi pingin kerja di Hong Kong? Nah, saya kan ngasih solusi. Kalau mau pingin di rumah apa saya kasih ya kan, Mbak Lis Reok, saya ngasih solusi ya kan. Saya ditanya Mas Andro ini sebagai apa? Jawab, ya aku konten kreator, kontenku enek 5.800 gitu. Jadi itu bisa booking tiap minggu, iya. Fasdu. Mbak Siti terapis itu kalau hari Minggu duitnya wah keh, langgannya akeh, bayarnya murah, dan ngantri 10 orang bayare 150 atau 200 semoga 2.000 bayaran. Mulai ditinggal nang Indonesia langgane akeh ya. Oke, saya sorry to say ya, saya ngomong ya sekali lagi, Imbu, saya ikut zoomnya Imbu. Jadi pointer narasi berbicaranya semua itu kalau suruh diplomasi itu pointer. Tapi ketika kita memberikan sebuah solusi, justru solusi itu diserang. Bahkan diserang juga personal. Makanya kadang-kadang aku tuh mau ikut zoomnya ke mereka dan melihat gaya dan cara berpikirnya itu ketika ada seseorang yang mempunyai pandangan, yang mempunyai gambaran dan berbeda dengan mereka, wow, gak pas. Aku ngomong ketemu. Jadi pintar itu nggak menjamin sukses. Saya aja yang sudah mencoba di Hong Kong pulang ke Indonesia, akhirnya ya nggak cukup, balik lagi ke Indonesia. Lah kan kita bahas solusi, apa kita cuman perdebatkan atau debat kusir, mau cuma ngomong-ngomong aneh yelan. Sopo sing ketok luwih pinter.
Ada yang jadi paralegal. Wah iya, keren maneh. Serius, serius teman-teman. Ya. Mbak Uni. Asli, diskusi sama ilmu gak nutut ilmuku. Terlalu cetek aku. Ada. Mas Andro itu bukan PMI. Bukan pekerja kayak kami. Sehingga tidak bisa merasakan seperti kami. Aku mau. Aku ngikutin zoomnya sambil tersenyum. Terus kalau Mas Andro sudah eh, berkonten 5.800, apakah melakukan pendampingan juga, kemudian memberikan senyum, guys. Senyum. Saya senyum. Cuman saya, halo, ini organisasi loh. Keren. Banyak menelurkan orang-orang yang luar biasa ya. Tapi ya sudah. Mereka ngomongnya hanya segengnya mereka sendiri. Ngomong di luar nggak pernah. Hanya kumpulannya mereka sendiri. Saya langsung di kolom komennya saya tulis. Mbak Umi Agung dari Lampung is watching. Saya menulis di komennya. Saya menunggu barangkali ada yang ingin bisa diajak podcast, saya ajak podcast. Karena saya pernah teman-teman bertanya kepada bagian sekretarisnya atau apa ya. Bagaimana kalau ingin ngajak berbicara? Anda sebagai siapa? Apa yang ingin Anda tanyakan? Suratnya mana secara organisasi? Ya nggak salah juga sih. Tapi aku sebegitunya ingin ngajak Mbak Yuli. Tapi ya sudah. Sedangkan ketika saya dulu pernah, selamat malam Mbak Yuli. Ketika saya dulu diminta untuk ngasih materi di sana tentang bagaimana YouTube, saya nggak pakai surat-suratan, saya datang aja. Tapi begitu kita mau ngajak ngomong mereka, prosedurnya A sampai Z. Come on, guys. Serius. Ya, silahkan dipotong. Kalau kalian mau masuk ke sana, saya harapkan lebih baik tidak. Please. Bah, please. Bah, jangan masuk organisasi. Ayo kita belajar ngobrol aja. Kita ngobrol sendiri. Saya saya juga kalau organisasi kemudian kebanyakan ADART dan semuanya tata aturan semuanya saya lebih enggak. Makanya saya bikin komunitas yang siapapun boleh datang bebas, tidak ada keanggotaan, tidak ada kepingin, namanya makanya komunitas bukan organisasi. Ya, aku bilang ya, silakan. Bis. Aku ini pendapat saya, boleh. Kalian nggak suka boleh. Nggak pernah main ke Maunsan Mas. Loh, dulu Mbak 2013 12 mainan saya ke Maunsan Mbak. Sampai di 2019 paling saya jualan kartu sampai ke Maunsan, Mbak. Sekarang sudah saya di rumah aja orderannya yang telepon, orderannya yang datang. Kalau dulu ya sama saya keliling. Ya kita bicara organisasi ya, teman-teman. Kalau organisasi dalam naungannya Hong Kong dan manajemennya Hong Kong, silahkan kalian ikut. Tapi kalau manajemen dan aturannya masih teman-teman kita aja, wis. Ya, sing pingin melok, ya silahkan. Tapi saya not recommended lah. Gak rekomendasi. Suka-suka kalian nggak apa-apa. Aku bener, aku bener. Sebenarnya saya sudah enggan ya mau masuk, tapi saya coba lagi ya penasaran sih apa yang dibicarakan. Iya, wong dulu sering makan ayam geprek sampean sampai ke pedes endo. Iki wong lawas iki Mbak Yuli. Luar biasa. Sampai sampai inget loh ya. Itu hari Sabtu, hari Minggu. Sampai ada sampai di sini. Di Maon dan Edian Mbak sampai pil gue 10 tahun, 12 tahun. Iya, Mbak, di Taman Maonsan, Mbak. Saya pernah makan ayam dan ternyata sampean masih ingat saya. Nih teman-teman ya, baik yang di YouTube, yang di Facebook. Kalau orang yang sudah lama kayak gini, dia pasti tahu saya. Ngapain aja saya? Entah jualan pulsa, entah jualan jamu,
jualan alat tensi lah, macam-macam. Masih banyak Mas anak-anak di sini. Ya, ya soalnya aku saya gak terlalu keliling, Mbak. Aku sebagai sosial media untuk menjangkaunya. Jadi orderannya sekarang yang jalan. Kalau dulu saya yang keliling, Mbak. Sekarang orderannya yang datang, yang telepon, Mbak. Ya, ya. Mbak Yuli Yuli ini akunnya Mbak Yuli Yuli. Jadi kadang-kadang ya nggak apa-apa sih buat teman-teman semuanya lah. Nggak boleh lah aku ngompori untuk nggak masuk organisasi. Semangat Mas Andro, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Yuli. Sampean masih kenal saya. Terima kasih banyak. Dan menyapa saya. Ini bukti ya teman-teman. Yang 10 tahun yang lalu yang di Hong Kong masih tahu dan masih beberapa yang kenal dengan saya. Terima kasih. Saya akan terus membuat konten teman-teman. Saya tidak ingin menunjukkan sebenarnya saya ini siapa, saya mau kerjaannya apa. Saya nggak kepingin membuka status itu dan saya anggap kalau saya ingin melakukan sesuatu ya saya ingin melakukan sesuatu aja. Kalau saya ingin memberikan sesuatu ya saya ingin memberikan sesuatu. Tidak ada tendensi A B C D A bla 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 bla. Saya cuma ingin belajar kayak lebah. Lebah di dalam perutnya itu terbagi atas dua. Yang pertama untuk mereka pencernakan, yang kedua adalah untuk menghasilkan madu. Dan lebah umurnya hanya 2 bulan atau sampai 40 hari. Nah, di dalam 40 hari tadi, si lebah itu menghasilkan tidak lebih dari setengah sendok teh madu. Tidak lebih. Setelah itu madu itu mati. Betapa luar biasanya madu. Hidupnya diabadikan untuk menghasilkan madu yang mempunyai nilai kesehatan buat kita semua. Kita belajar dari madu. Tidak hanya dihisapnya yang baik, diambilnya yang baik, dan menghasilkan yang baik. Pelajaran tidak cuma itu, tapi di dalam lebah kita belajar bahwa sepanjang hidupnya dia itu hanya ingin menghasilkan madu. Bukan hanya, ya kodratnya dia menghasilkan madu. Kenapa nggak kita belajar seperti itu? Sepanjang hidup kita, kita bermanfaat. Dan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dianya mati. Nah, untuk berbuat baik kan nggak perlu. Tapi ya namanya orang nggak tahu ya nggak apa-apa. Kita kasih tahu. Lah giliran kita kasih tahu. Jelas-jelas saya ditanya Mas Andrew ini siapa? Ya tak jawab. Saya YouTuber, pembuat konten. 5.800 konten. Ya memang konten saya kan jumlahnya ada segitu. Yang menceritakan tentang keluh kesah teman-teman, masalahnya teman-teman. Tapi komenannya waktu di Zoom-nya itu, apakah Anda konseling, Anda mendampingi juga, apakah Anda juga tidak mengetahui bahwa dulu kontraknya hijau, sekarang sudah kontrak biru, itu juga hasil-hasil dari kami, itu terus didengungkan. Artinya mereka tidak ada perubahan terhadap doktrinnya. Masih di doktrin yang sama. Akhirnya terus ngomong lagi, pemerintahnya yang bobrok, pemerintahnya yang rusak, pemerintahnya yang begini, ya kita harus turun ke jalan. Kalian nggak ngelihat hasil demo. Mohon guys, sekarang viral, not demo. Ya, turun ke jalan. Ya gak apa-apa, nek hobi ngono ya. Jadi seolah-olah doktrinan dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Kita itu memang harus banyak belajar dari Mas Andro. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mbak Gemoy, mungkin sampean yang sudah memahami. Terima kasih. Di luar sana masih banyak yang belum tahu. Dan saya tidak saya sekali lagi, saya tidak yang paling memberikan hal yang baik. Enggak, tapi saya harus ingin bersama-sama dengan kalian.
Makanya kenapa saya itu pingin gitu loh, kalian itu juga pakai konten bahasa Kantonis untuk menceritakan keluh kesah kalian, untuk ngomongin apa masalahnya kalian. Karena aku nggak bisa bahasa Kantonis. Tapi dari detik ini saya belum menemukan, belum dapat itu. Dan nggak apa-apa, saya akan terus ngomong, saya akan terus berkampanye. Konten bahasa Kantonis, sampai nanti akhirnya ada des. Ya terlepas itu dari saya atau bukan, terlepas mereka kenal saya atau bukan, terlepas apapun itu, menceritakan kehidupan kalian dengan bahasa Kantonis. Karakter CC Indonesia itu bagaimana? Orang Indonesia itu datang ke sini itu mau ngapain? Mbak Yunita Noviana Novian. Pelan-pelan nggak apa. Mbak Purwanti Roles. Wah, baru hadir Mbak Purwanti Roles. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu bukan sebentar dan lamanya di Hong Kong. Semakin sedikit kita ada di Hong Kong, tapi semakin banyak yang kita dapatkan, itu baru jagoan. Tetapi yang terjadi semakin lama di Hong Kong, terus di rumah nggak kelihatan. Nah itu kan ada yang ngomong kayak gitu. Dan Eko Ijambu, ya keberhasilan itu macam-macam. Saya nggak berbicara kalian nggak dapat apa-apa. Kalian bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, sampai jadi dokter. Ada yang kemarin waktu dibahas, anaknya sudah jadi sarjana, bahkan anaknya sudah jadi dokter, ibunya masih pingin diomong. Mbak Daneko Icabu. Kenapa? Ada yang salah di apa? Di mindset. Jadi sebenarnya menurut saya, happy tidak, bahagia tidak, sedih, susah, kecewa, kaya, miskin, semuanya. Itu kuncinya cuma di mindset. Makanya tulisan saya itu mindset. Cara berpikir kita. Jadi seperti itu. Jadi ya, kembali lagi ya ke teman-teman semuanya bahwa saya sangat berharap ya, saya sebenarnya kepingin bisa ngobrol sebenarnya. Tapi ya nggak tahu keterbatasan fasilitas, keterbatasan situasi dan keadaan kalian sehingga saya sayanya yang ngomong sendiri. Saya bener, saya ingin ngomong. Di sini akan saya terus ungkapkan terus. Ada yang telepon, saya angkat. Walaupun pertanyaannya sebenarnya mengulang. Extend visa bagaimana Mas? Judging bagaimana Mas? Saya mau notice bagaimana Mas? Visa saya turun nggak Mas? Tidak ada pertanyaan. Sekali lagi saya ngomong sama kamu. Tidak ada pertanyaan. Mas, gimana caranya supaya aku bertahan pulang ke Indonesia, nggak harus balik di Hong Kong lagi. Tak bahas sama, tak ajak ketemuan, tak kasih konsepnya. Yang ada justru, woi, lapo woi, eh, justru kemarin ada yang tanya ke saya mengenai konsep wirausaha sudah dikasihkan. Ya wis, silakan ayo datang ke tempat saya. Mbak Cahaya Cinta sekarang nggak nonton. Mbak Binder dia WA konsep karena mau ikut apa jenenge ide bisnis BNI ya Mandiri ya Kak. Oh, Mom Satrio Dita baru muncul. Jadi ide bisnis, gak ada yang tanya gitu. Ada yang tanya, Mas, gimana sih caranya bikin AI? AI itu untuk apa saja? Seneng saya. Pertanyaannya selalu, Mas, gimana extend visa, kerja di Makau, cowok kerja di Hong Kong kayak gimana? Tapi tidak ada yang nasibku iki sakjane kudu dipiyek no Mas Bro.
Piye carane? Ayo Mas Bro, aku tulung ngono. Tulungnya apa Mbak? Noto uripku dan gak ngene-ngene ae. Gak ada. Gak ada saya menemukan pertanyaan itu. Berarti kan wis hebat-hebat kabeh, wis keren-keren kabeh. Apa saking keren ya sampai gak kepikiran. Ya kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, aku tuh serius ngobrol. Energi saya itu ketika bisa ngobrol dengan kalian itu terhempaskan. Saya pernah kerja 6 bulan yang nggak ada ngomong. Berat badan saya turun 11 kilo. Mbak Mas Savielo Damar, malam Bos Sandro. Selamat malam. Salam sehat sampean juga. Sehat semuanya. Mbak Bella Nuresa, selamat malam Mas sing ganteng Dewi. Selamat pagi. Ya, jadi ayo gitu. Ayo membahas sesuatu sing Mbak Ratin DR Wisking. Ayo membahas sesuatu yang mana bisa direalisasikan menjadi sebuah aktivitas yang sederhana buat kalian yang nyicil agar nanti di rumah bisa dilanjutkan. Wis, ayo ya. Hidup kita itu harus dilanjutkan. Sampai kapan di sini terus? Disiapkan bisa. Bisa saya jawab. Ada buktinya? Ada. Yang dua memang lama ya di Hong Kong. Yang satu ada 18 tahun memang. Terus lama sekali. Yang satu 16-an tahun. YouTube-nya sukses. Gajinya lancar 4,5 juta 5 juta. Ada. Jadi kalau kita lihat ya YouTuber ada Joy Skylight, nggak tahu aku perkembangannya, tapi itu sebenarnya kalau ditelateni jadi duit. Ada Joy Skylight, ada Mbok Meme, wah itu jelas ada hasilnya. Ada juga yang dulu itu ibu-ibu Nikmatur Rosidal, itu malah jutaan sudah subscribernya. Ada Mbak Noni Pawon SA, ya kan? Ada Mbak Dapurani Anca, ada Najwa Channel yang saya tahu ya teman-teman. Itu hidup semua. Itu dari konten kreator. Saya tetap kampanye di konten kreator karena menurut saya konten kreator itu masih relevan. Saya tidak membahas aku teh mulai Indo mulai terus kira-kira aku kerasan nggak di Indo Mbak Bella. Banyak planning bisnis di saat masih di Hongkong pas pulang loss, nggak sesuai konsep di lapangan jadi balik lagi. Yo makanya Mbak Siti, yuk sampai zoom Miss. Ayo kita ngobrol. Ayo aku pengen pandangannya sampai akhirnya sampai nggak balik. Sampai ceritakan konsepnya. Ayo kita bahas serius Mbak Siti. Mbak Siti terapis Bu Haji. Gak oleh aku melancang nyeluk Bu Haji Siti. Gak Mbak Bella Noresa terserah sampean. Ya muga-muga kerasan ditunggu Ibu Jo bayaran lancar. Gak kerasan ya balik neh. Kayak Mbak tadi Novi Nainggolan tadi. Udah pulang, ada suami, punya anak, terus pengen balik lagi ke Hongkong. Gak apa-apa. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, apapun yang kalian ikuti, apapun yang kalian kerjakan, teruslah konsisten dan komitmen. Fokus sebenarnya apa yang ingin sampean dapatkan. Dan kalau sampean mau, saya selalu mendukung apapun. Dan saya berharap teman-teman belajar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Karena itu juga menjadi masa depan teman-teman. Ya, artificial intelligence.
Bagaimana saya ngomong suaranya jadi berubah, mukanya juga beda, intonasi nadanya juga beda, walaupun kalimatnya sama. Bagaimana membuat konten selama 30 hari dalam 1 jam. Bagaimana membuat YouTube Short 30. Bagaimana bikin Reel untuk 1 bulan, tapi dalam 2 jam. Kalian belajar. Tujuannya belajar, belajar, belajar. Jangan dihitung nanti menghasilkan atau tidak, jangan. Tapi pastikan ketika kalian menekuninya konsisten setahun, 2 tahun, ada hasilnya. Saya yakin ada, pasti, fix. Buktinya ada. Ya, sekali lagi. Kalau ataupun konten kalian yang nggak termonetisasi, jadi nggak termonetisasi dari YouTube, minimalnya dibuat kalian buat jualan. Ajang tempat promosi, ya, bikin edit video. Laku. Saya edit video dari harga 250 sampai harga 900.000, sampai satu konten pendek dihargai 1.000. Padahal nek didelok kontenku, teman-teman lihat aja kontenku, Bill Gates nggak aneh editan, nggak aneh editan. Ngomong mari ngomong up, mari ngomong up, mari ngomong up. Ini editan tulisan Sandro Mindset ya biasa aja. Nggak istimewa, kalian juga bisa tak aja. Tapi kita bisa sampai menjual konten kita, satu konten durasi 1 menit itu 1.000 Hongkong dolar, hampir 900 Hongkong dolar. Itu prestasi saya saat ini, belum lagi nanti aku nggak tahu, tapi itu saat ini. Dan perjuangan saya berapa lama? Dari 2018, sekarang 2024, 6 tahun masih di titik itu. Tetapi pertanyaannya, ada nggak Mas YouTuber yang nggak kayak sampean, nggak harus 6 tahun, 2 tahun aja beres, 3 tahun beres, 1 tahun sudah dapat duit, 2 tahun dapat? Ada, banyak, ada, tapi nggak banyak. Tapi mereka jauh lebih hebat dari saya. Setahun 2 tahun aman, jalan kencang, lempeng, nggak usah aku sebutin. Tapi kalau mau tahu tetap tak kasih tahu, japri aja. Setahun aja cukup, 2 tahun cukup, nggak harus 6 tahun kayak saya. Kesuwen. Saya ini produk gagal. Ya, teman-teman semua ini. Cara buka usaha dalam proses merintis usaha, tapi saya sambil kerja di Hongkong. Saya kan kerja harus ada target kerja di Hongkong. Main ke rumah, Mbak. Main ke rumah ya diskusi. Wis, ya. Usahanya modelnya apa, sepertinya apa, ayo kita bicara. Atau diskusi, bawa kertas, bawa pulpen, catat. Kalau perlu direkam. Kemudian dievaluasi. Ya, teman-teman semuanya itu saja malam hari ini. Kembali lagi, semoga kalian selalu sehat. Kalian selalu siap menghadapi masa depan. Dan kalian terus mau berpikir, terus mau berinovasi, terus kembangkan kreativitas, gali semaksimal mungkin apa yang ada dalam diri kalian. Libur banyak dan nggak pernah libur, itu tergantung kepada diri kalian. Ya, sampai isi dengan hal yang benar, sampai isi dengan hal-hal yang nggak benar, itu tergantung sampean, suka-suka kalian semuanya. Suwun masukannya Mas Sambu, ya. Tetapi saya kepingin, saya nggak nggak menelurkan 100 orang. Saya dulu bermimpi ada 100 YouTuber yang bisa bertahan di Indonesia, tapi dalam perjalanannya sampai 6 tahun ini nggak sampai 10, belum sampai 10, belum menginjak angka 10. Tapi nggak apa-apa. Apakah saya berhenti? Tidak. Saya akan terus buat konten. Kalau bisa bikin 2, 3, 4, sampai 5 konten. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah merelakan waktunya mendengarkan saya ngoceh, mendengar saya ngomong.
yang ngalor ngidul, nggak ada jeluntrungannya. Mudah-mudahan apa yang selalu kita bicarakan dan kita diskusikan malam hari ini atau malam-malam yang sebelumnya memberikan dampak yang positif buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya selalu akan menanti dan menunggu saran dan kritik, caci, maki, atau bully dari kalian semuanya. Apapun itu, ketika saya sudah di sosial media,